semuanya, pernah gak sih kalian bertanya-tanya kenapa kita yang dulu hanya bisa menangis, sementara sekarang kita bisa berbicara, berpikir, dan bahkan mengambil keputusan sendiri? Itu semua terjadi karena proses perkembangan. Perkembangan adalah bagian penting dari kehidupan manusia. Nah, dalam video ini kita akan membahas hakikat perkembangan, mulai dari pengertian, ciri-ciri, hingga prinsip-prinsipnya. Eits, tapi sebelum mulai, kita kenalan dulu yuk. Halo, saya Albi Petarman Maulana. Halo, perkenalkan nama saya Arsy Fitriani. Halo, aku Azara Nela Fauzia. Nama saya Azra Padi Penada. Halo guys, perkenalkan nama saya Sikolinda Pelanti. Aku akan membahas tentang hakikat perkembangan. Sebelum itu, mari kita mulai dari apa sih itu perkembangan? Nah, perkembangan adalah proses perubahan dalam diri individu yang mencakup aspek fisik, mental, sosial, dan emosional. Proses ini membawa seseorang dari tahap kekanak-kanakan menuju kedewasaan. Tapi, perkembangan ini nggak terjadi secara tiba-tiba loh. Ada tahap-tahap yang harus dilalui. Misalnya, sebelum bisa berjalan, bayi harus belajar merangkak dahulu. Dalam dunia pendidikan, pemahaman tentang perkembangan ini sangat penting. Seorang guru harus tahu apakah siswanya sudah siap menerima materi tertentu atau belum. Apa sih perkembangan itu? Secara ilmiah, perkembangan merujuk pada perubahan yang terjadi dalam diri seseorang secara sistematis dan berkesinambungan seiring bertambahnya usia. Nah, ada dua faktor utama yang memengaruhi perkembangan seseorang. Yang pertama adalah faktor genetik, misalnya warna mata, tinggi badan, dan juga bentuk tubuh yang diwarisi dari orang tua. Yang kedua adalah faktor lingkungan, misalnya pengaruh keluarga, pendidikan, teman sebaya, dan juga budaya. Bayangkan, jika seseorang tumbuh di lingkungan yang mendukung pendidikan, tentu perkembangan intelektualnya akan lebih maksimal dibandingkan dengan anak yang kurang mendapatkan akses. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri perkembangan. Sebelumnya, tentu saja kita semua sudah mengetahui bahwa kita berkembang dengan cara yang teratur dan bertahap. Tapi bagaimana ya cara agar kita bisa mengetahui perkembangan itu? Maka, ada 3 ciri utama dari perkembangan. Di antaranya adalah 1. Sistematis. Maksudnya adalah perkembangan mengikuti pola yang teratur. Contoh, sebelum kita diajarkan untuk membaca, sejak kecil kita terlebih dahulu diajarkan untuk berbicara. Nah, yang kedua, progresif. Di sini perkembangan selalu menuju ke arah yang lebih baik dan juga lebih kompleks. Misalnya, saat kecil kita menggambar dengan asal-asalan, betul? Jadi garisnya ada di mana, kita mewarnai yang mana. Tapi seiring bertambahnya usia, seiring dengan perkembangan kita menggambar dengan lebih rapi, kita bisa mengenali bagaimana warna-warna yang cocok dan juga perspektif yang bagus. Oke, yang terakhir adalah berkesinambungan. Jadi di sini perkembangan atau perubahan terjadi secara terus-menerus dari satu tahap ke tahap berikutnya. Misalnya saat remaja memang kita sudah bisa mulai berpikir secara rasional nih dibanding saat kita masih menjadi anak-anak. Tetapi saat kita memasuki fase dewasa, kita akan lebih bisa mengenali diri kita sendiri, memahami lebih dalam tentang diri kita, tentang orang lain, tanggung jawab, resiko, dan lain sebagainya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan diri kalian. Kira-kira bagaimana perubahan yang terjadi di diri kalian secara signifikan sejak kalian kecil hingga sekarang? Membawakan materi tentang munculnya perkembangan tanda-tanda seseorang. Di sini bisa kita lihat perkembangan seseorang bisa dilihat dari 2 aspek utama, yakni perubahan fisik dan perubahan psikis. Kita mulai dari perubahan fisik, itu bisa dilihat dari contohnya pertumbuhan tinggi badan, perubahan suara saat remaja, pertumbuhan gigi, perubahan bentuk tubuh, lalu munculnya jerawat dan pertumbuhan rambut di area tertentu.
Oke, kita lanjut ke pertumbuhan psikis. Misalnya, perkembangan cara berpikir dan bertindak yang semakin matang, mulai bisa mengambil keputusan sendiri, lebih memahami perasaan orang lain, serta berpikir lebih kritis terhadap lingkungan sekitar. Nah, di masa remaja kita mengalami banyak perubahan, misalnya perubahan suara, bentuk tubuh, dan pola pikir yang semakin kritis terhadap lingkungan sekitar. Dalam teori perkembangan psikososial Erik Erikson, masa remaja berada pada tahap identity versus role confusion atau pencarian identitas. Pada tahap ini, seseorang mulai mempertanyakan siapa dirinya, apa yang ia yakini, dan bagaimana ia ingin dikenal di masyarakat. Selain itu, menurut Jean Piaget, remaja berada dalam tahap operasional formal, di mana mereka mulai mampu berpikir abstrak, logis, mempertimbangkan berbagai kemungkinan sebelum mengambil keputusan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip perkembangan. Apa sih itu prinsip perkembangan? Dalam psikologi perkembangan ada beberapa prinsip yang harus kita ketahui. Apa aja sih? Yang pertama, ada perkembangan terjadi sepanjang hayat. Dimulai saat kita bayi hingga kita lansia, kita akan terus mengalami perkembangan. Yang kedua, perkembangan terjadi secara bertahap. Kita nggak tiba-tiba langsung dewasa dalam semalam kan? Pasti ada proses perkembangannya tersendiri. Yang ketiga, ada setiap individu berkembang dengan kecepatannya tersendiri. Ada yang cepat, bahkan ada yang lambat. Tapi tetap sama-sama berkembang kan? Yang keempat, ada perkembangan dipengaruhi oleh faktor bawaan dan lingkungan. Kedua faktor ini bekerja sama dalam menentukan siapa diri kita. Yang kelima dan yang terakhir, setiap individu melewati perkembangan yang sama. Walaupun kecepatan perkembangan yang berbeda, semua orang mengalami proses yang mirip. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.